ketika kita bilang marhaban ya Nurain, marhaban jaddal Hasan wal Husain, ketika kita menyambut, hati yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, itu dilukiskan, diceritakan oleh Rasulullah. Nabi bilang, ayah ajaz ahadukum ayyakuna mithal Abi Dhamdham. Tidak mampukah salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdham? Apa dia nggak bisa? Apa dia nggak mampu menjadi seperti Abu Dhamdham? Kenapa? Ada apa gerangan dengan sosok ini? Sosok ini istimewa, spesial. Nabi mendorong sahabat untuk menjadi seperti sosok ini. Kenapa? Hartanya banyak? Bukan. Tahtanya banyak? Bukan. Populer? Bukan. Kenapa? Apa yang dia punya? Ilmunya banyak? Bukan ke situ larinya. Terus apa yang mendorong Rasulullah untuk mendorong kita meniru menjadi seperti Abu Dhamdham? Bilang Abu Dhamdham bukan siapa-siapa. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya pagi hari, mau sedekah, nggak punya duit, modal dia satu, ya Rabb, hari ini saya sedekah dengan kehormatan saya. Yang ngatain saya maafin. Yang zalimin saya maafin. Yang ganggu saya maafin. Saya nggak ada ganjelan, nggak ada dengki, nggak ada benci kepada siapapun. Itu doang modalnya Abu Dhamdham. Cuma itu doang. Nggak disebut sholatnya yang banyak, nggak disebut puasanya yang banyak, tapi disebut hatinya yang luas, maafnya yang banyak. Radhiyallahu anhu warḍah. Sampai Nabi bilang, ini bentar lagi masuk ke majelis kita, rajul min ahlil jannah. Masuk ke majelis kita seseorang penghuni sorga. Siapa orang tersebut? Penghuni sorga. Dulu di majelis-majelis kita di Jakarta, Masya Allah, berapa banyak orang-orang seperti yang disebut oleh Nabi Muhammad min ahlil jannah. Punya apaan? Apa yang dia punya? Hartanya, tahtanya, yang diributin sama orang. Enggak punya beginian. Tahu apa yang dia punya? Diselidikin oleh Abdullah bin Umar. Apa yang dia punya? Dia bilang, ya sholat saya yang seperti kamu lihat, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Puasa saya biasa-biasa aja. Tahajud saya biasa-biasa aja. Ilmu saya biasa-biasa aja. Tapi yang luar biasa tahu apa? Mungkin satu hal. Saya tidak tidur di malam hari, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu manusia pun juga. Saya tidak tidur, melainkan di hati saya nggak ada benci kepada satu manusia pun juga. Dalam hati saya nggak ada benci sama orang. Wallah, ini orang yang sangat luar biasa. Bukan orang yang biasa. Dia orang yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala memuji ahlul jannah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari hati mereka kebencian. Ikhwan ala sururi mutagabilin. Orang-orang yang saling duduk berhadap-hadapan, bersaudara, saling cinta satu sama lain. Kemana majelis persahabatan, perkawanan yang ketika duduk berhadap-hadapan gak ada ganjelan di dalam hati, gak ada dengki, gak ada benci. Dulu kita hadir majelisnya Al-Jadd Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Wal-Habib Abdullah bin Husain Al-Syami, bersama ayah kami Al-Habib Naufal, yang ini sekarang haulnya beliau juga ini hari. Kita hadir majelisnya mereka. Subhanallah, benar seperti ahli jannah. Ikhwan ala sururi mutagabilin, bersaudara, gak ada benci dalam hatinya. Kita dulu hadir majelisnya Ammi Anis bin Alwi Al-Habsyi, Al-Habib Anis di Solo. Habib Zain bilang, ada Habib Anis isim ala musamma, namanya sesuai dengan lafaznya. Tahu Anis, orang yang duduk sama dia nyaman, aman, tentram, damai, betah. Kenapa? Gak ada benci, gak ada kedengkian, gak ada ngomongin orang, gak ada bicara keburukan orang. Sampai kita kan baca kitab, dengar dari Habib Umar, majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, yang kita baca maulidnya. Tahu majelisnya kayak bagaimana? Itu majelisnya kayak bukan majelis dunia. Itu majelisnya beliau di majelis Habib Ali. Itu waktu Habib Ali meninggal, ikhwan, teman-teman beliau, murid-muridnya bilang,
kami tidak merasa kalau kami hidup di dunia, melainkan ketika Habib Ali meninggal. Begitu beliau meninggal baru berasa, oh ternyata kita hidup di dunia ya. Dulu semasa beliau hidup, nggak tahu, nggak berasa kalau kita hidup di dunia. Dikiranya kita hidup di sorga. Kenapa? Makan mulu, rutubah. Bukan. Makanan pas-pasan, susah mereka. Apa yang membuat mereka serasa di sorga? Nggak ada omongan dunia. Kagak ada omongan dunia, nggak ada berita duniawi di situ. Yang dibahas Nabi Muhammad, yang dibahas salaf, yang dibahas aulia, yang dibahas akhirat. Kalau mereka mengkritik, mereka kritik nafsu mereka yang bejat, yang dahsyat. Mereka mengkritik tipu daya syaitan. Mereka mengkritik perangai-perangai bejat, perangai-perangai bejat yang ada pada nafsu mereka. Di majelisnya kita nggak berasa hidup di dunia, rasanya kayak di akhirat aja. Apa kita nggak tahu? Ini zaman, ya lagi zaman pemerintahan siapa? Nggak paham, nggak tahu. Taunya kita rasanya kayak di sorga aja. Begitu beliau meninggal baru berasa, oh ternyata kita di dunia. Nah, rupanya ini kisah bukan cuma zamannya Habib Ali doang. Kita masih sempat mencium aroma yang seperti ini di majelisnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, di majelisnya Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi Solo, di majelisnya Al-Habib Abdullah Syami, di majelisnya para syiban, para ulama, di majelisnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim, di majelisnya Al-Habib Zain bin Sumaid. Gak ada omongan dunia di majelisnya Habib Zain. Hatta di majelisnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf kita hadir. Wallah, kalau kita masuk ke situ, yang kita rasakan nggak berasa kayak kita lagi hidup di dunia. Kayaknya dunia jauh banget. Kayaknya kita berada di alam yang lain, entah di barzakh, entah di sorga, entah di mana. Itu waktu zaman tersebut, masa tersebut. Hadir di masjid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Masya Allah, para awliya, para salihin. Ada Al-Habib Abbas Habsyi, ada Al-Habib Ahmad Masyhur, ada Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Muhammad Isyatiri, ufulan. Masya Allah. Alhamdulillah. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang luhur. Majelis yang agung, majelis yang mulia. Subhanallah. Ini nih kebersihan hati nih. Kebersihan hati. Itu dulu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau bilang wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Hati yang selamat. Kemudian juga ini yang diminta oleh Syekh Habib Bakar bin Salim 400 tahun yang lalu. Beliau bilang, saya disodorkan pilihan pengen punya anak-anak keturunan yang ulama atau keturunan yang hatinya bersih. Ya saya pilih yang hatinya bersih. Ilmu tapi kalau hati belepotan gak ada gunanya.